رسول الله جاءك بإذا الكريم وتجلى باسم منتقم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جدك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasil imamil muallif rahimahullah wa daman nafa bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-Nawawi fi Tibyan, berkata Al-Imamun Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, yustahabbu ayyaqra inda naumi ayatul kursiyyi, disunatkan membaca ketika tidur ayat kursi ya. Mau tidur disunatkan baca ayat kursi. Wa qul huwallahu ahad dan qul huwallahu ahad suratul ikhlas. Wal muawwizatain dan al-falaq dan an-nas. Jadi 4 ya. Ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq dan an-nas itu disunahkan ya membaca ketika mau tidur. Wa akhir suratil Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah ya. Ayat surah Al-Baqarah itu la yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat ya. Fa hadhihi mimma yahtamu lahu wa yata'akkadu i'tina'u bihi. Maka bermula ini suatu yang penting baginya dan dikuatkan, diperhatikan dengannya. Ya, ini satu anjuran yang sangat kuat. Mau tidur kita baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas dan akhir surah al-Baqarah. Faqad sabata fi ahadisun sahihah, sungguh telah sabit padanya hadis-hadis yang sahih. Wa yustahabu ayyaqra idza sayqadha minan naumi kullalatin akhir Ali Imran min qauli ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard. Wa yustahabu dan disunnahkan ayyaqra membaca idza sayqadha minan naumi apabila bangun dari tidur kullalain tiap-tiap malam. Ya ini kalau tadi mau tidur. Nah ini sunnahnya bangun ya, tidur malam hari itu baca akhir Ali Imran, akhir Ali Imran. Kalau tadi akhir surah Al-Baqarah mau tidur. Kalau bangun dari tidur akhir surah Ali Imran. Min qauli ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard ila akhirah sampai akhirnya. Faqad sabata fi sahihain, dan sungguh telah sabit pada
dua hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u khatimah Ali Imran idza sayqadha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau membaca khawatim, ya, penutup tuh Ali Imran apabila bangun. Jadi akhir Ali Imran. Wa qala sahibu Itmamid Duratil Multaqatah, dan berkata pengarang kitab ya Itmamud Duratil Multaqatah, wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat al-Ikhlas ma'al mu'awwizatain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca surah Al-Ikhlas serta Al-Falaq dan An-Nas. Wa yanqusu ala yadayhi, dan beliau meniup di atas dua tangannya. Jadi begitu baca selesai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, beliau meniup dua tangannya. Wa yamsahu bihima ala jasadihi inda naumi, dan beliau mengusap dengan dua tangannya di atas tubuhnya ketika mau tidur. Jadi baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian beliau meniupkan di atas tangannya dan beliau mengusap dengan dua tangannya itu tubuhnya ketika mau tidur. Idza kana waja'an muta'alliman, apabila beliau merasakan waja'an, ya, sakit muta'alliman. Wa ya'muru bidzalik, dan memerintahkan demikian itu. Qala ba'd ulama, berkata sebagian ulama, man wazaba ala qiraatiha nala kulla khairin wa amina min kulli syarrin fid dunya wal akhirah. Berkata sebagian ulama, barang siapa yang melazimkan, membiasakan membacanya, biasakan mau tidur baca suratul Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, nala kulla khairin, ya, memperoleh semua kebaikan. Wa amina min kulli syarr, aman dari semua kejahatan keburukan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Jadi siapa yang membiasakan bukan hanya mendapatkan, ya, kebaikan dunia saja, tapi juga mendapatkan oleh semua kebaikan dunia dan akhirat, juga aman dari semua keburukan di dunia dan akhirat. Wa man qara'aha wa huwa ja'iun, dan siapa orang yang membacanya sedangkan dalam keadaan lapar, syaba'ah, maka dia kenyang. Ya, baca suratul Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, siapa yang membacanya sedangkan dia orang yang lapar, syaba'ah, kenyang. Ya, ini kudu keyakinan, ya, lazimin bacanya. Ya, kalau baca mulut tapi hati apa enggak yakin. Ya, dibiasakan, dirutinkan, yakin, ya. Au atsan, atau haus, rawiya, seger lagi, hilang rasa hausnya. Ya, nggak pakai minum ini, nggak pakai makan. Ya, siapa orang yang membacanya, wa huwa ja'i, dia lagi lapar, sedang dalam keadaan lapar, syaba'ah, maka dia kenyang. Dan siapa yang membaca dia dalam keadaan haus, rawiya, artinya dia udah nggak haus lagi, seger itu. Ya, tuh. Jadi ini membacanya dibiasakan, ya, maka akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, juga aman dari semua keburukan dunia dan akhirat. Wasani kedua yang tidak dicela di dalam agama, yang pertama kemarin tidur, anisyan, lupa. Ya, lupa nggak dicela. Ya, orang lupa nih kemarin, ya, nggak sholat karena lupa. Ingatnya sekarang, ya sholat sekarang, ya, sholat sekarang. Fal yusolli idza dzakaraha, ya, maka dari sholat apa dia ingat sholat. Ai izalam yansya kan taksirin, apabila izalam yansya tidak muncul, ya, lupa itu dan teledor. Ya. Mana contohnya? Kala bisantraj seperti sintraj, main catur. Nah, itu teledor namanya kalau main catur. Lupanya itu bukan sebab teledor. Kalau main catur, nah itu bukan teledor namanya itu sih, ya. Itu bukan lupa yang bukan lupa yang tidak dicela. Ya, dia catur, dia renungin, ya, sampai lupa tuh sholat. Ya. Tuh, jadi apabila tidak muncul teledornya itu seperti main catur, bikasi awalihi, wahwal muhtar, wafatihi, zaman mumalan, titik satu dan tidak berdetik, wahwa haram tuh haram. Ya, jadi haram tuh. Kalau dia
dia meninggalkan sholat, dia main catur, haram hukumnya main caturnya. Ya, main catur makruh hukumnya. Kalau sampai dia teledor, sampai dia meninggalkan sholat, ya, itu bukannya lupa yang dimaaf, lupa yang dicela, itu haram hukumnya. Ya, main catur, asikan, sampai lupa deh nih, sholat. Wah, lupa sholat, nggak apa-apa. Kalau ini bukan nggak apa-apa, haram jatuhnya, ya, haram hukumnya. Jadi apabila tidak muncul dari teledor seperti main catur, ya, itu haram. Kenapa? Li'annahu idza insyurita fihi malun minal janibain fagimarun. Karena bahwasanya tuh mencatur itu jika disyaratkan padanya harta dari dua belah pihak itu namanya judi. Kalau pakai harta, catur itu judi namanya. Aw min ahadihima pamusabaqatu ala ghairi alatil kitab, atau dari salah satu keduanya pamusabaqah, maka musabaqah perlombaan itu ala ghairi alatil kitab, atas selain alat peperangan, alat perang, fa fa'iluha muta'atin li aqdin fasidin, maka pelakunya ya melakukan itu bagi akad yang rusak. Qala Syekhul Islam fi Syarhil Minhaj, berkata Syekhul Islam dalam kitabnya Syarhul Minhaj. Paslon bi bayani suruti sihhati shalah. Bermula ini pasal dalam menjelaskan syarat-syarat sahnya salat. Ya, wa amma syurutu wujubi shalah falam yazkurul musannif. Adapun syarat-syarat wajib salat tidak menyebutnya musannif liwuduha karena jelasnya, auli adam ikhtisasnya atau tiada khususnya bisalah dengan salat. Wa sa'azkuruha, dan saya akan menyebutnya insyaallah jika Allah menghendaki, tatmimam lil faidati, menyempurnakan bagi faedah. Jadi Nawawi akan menyebutnya yang tidak disebut oleh musannif untuk menyempurnakan bagi faedah. Qala musannif, berkata musannif, surutus shalah hiya ma tatawaqqaf 'alaiha sihhatus shalah wa laysat minha. Syarat-syarat salat suatu yang berhajat atasnya sahnya salat, dan bukanlah syarat itu daripada salat. Bukan bagian dari salat, ya. Karena syarat itu belum melakukan dalam salatnya. Contoh mau salat wudu syarat, bukan dari salat, bagian dari salat, ya. Nah, kalau salat kan yang namanya salat, nah itu muftatahatun bit takbir, muftatamatun bit taslim bi syara'ita makhsusah. Salat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi syarat ini adalah berhajat, butuh kepada sahnya sholat, dan bukanlah syarat itu daripada bagian sholat, ya. Samaniyatun, ada 8 syarat sahnya sholat, ada 8. Al-awwal, yang pertama, taharatul hadasain, suci dari 2 hadas, ai inda qudratih, yakni ketika mampunya, ketika dia mampu, ya, sholat ada suci daripada 2 hadas. Falau shalla biduniha walau nasiyan lam tasihha sholatuhu. Jikalau dia sholat tanpa suci dari 2 hadas, walau nasiyan, walaupun lupa, lam tasihha sholatuhu, maka enggak sah sholatnya. Udah sholat, udah selesai, ya lupa tadi belum wudu, lupa. Tuh. Hadas besar, hadas kecil, ya. Suci dari 2 hadas, walaupun lupa, enggak sah sholatnya. Wa fi suratin nisyan, dan pada bentuk lupa, yusabu ala qasdihi, diberikan pahala atas qasdnya, ya, niatnya, duna fa'lihi, bukan melakukannya, ya, tetap dikasihkan pahala. Orang yang melakukan sholat, dia punya hadas dan dia lupa, nggak sah sholatnya. Bagaimana? Ada nggak pahalanya? Bentuk lupa di situ ada pahalanya. Pahalanya dari segi qasdnya, ya, niatnya tuh, tujuannya, bukan melakukannya. Kalau melakukan sholat nggak ada pahalanya, ya, karena dia tidak berhadas, dia lupa. Kalau dari tujuannya, nah itu diberikan pahala, ya. Illal qiraah, kecuali bacaan Quran, wa nahwiyah, dan seumpamanya, semua Fatihah, surahnya, mimma la yatawaqqafu, dari sesuatu yang tidak berhajat, ala wudu'in, atas wudu', fa yusabu ala fa'lihi adhan, maka diberikan pahala atas melakukannya juga. Tetap ada pahalanya, bukan melakukan pahala sholat, tapi bacaan di dalam sholat. Ada baca suratul Fatihah, ada baca surah, ada zikir, kan itu, ada tasbihnya, nah, itu ada pahalanya. Tuh, ya. Namun dari segi sholatnya nggak ada, karena dia apa nih?
Nah, berhadas, dia lupa dan tidak sah walaupun lupa. Namun diberi ganjaran, ya. Diberi ganjaran karena qasdnya, tujuannya, niatnya, dan juga bacaan yang tidak berhajat kepada wudu. Ya, contoh kita tahlil, baca Yasin, nggak punya wudu, ada pahalanya nggak? Ada. Yang kagak boleh nggak punya wudu pegang Al-Quran. Kalau baca boleh. Kita nggak punya wudu nih Quran kita pegang, boleh, haram hukumnya. Ya, tapi baca boleh nggak? Boleh. Kalau baca sih Yasin, kan nggak pegang Quran. Wal Quranil Hakim, ada pahalanya tetap, cuman beda antara orang yang punya wudu dengan yang nggak wudu baca Quran, beda nilainya. Ya, tetap ada pahalanya tuh. Ya, sholat begitu juga, dia sholat lupa, dia berhadas dalam sholatnya, maka bacaan di dalam sholatnya baik Fatihah, surah yang lain, dengan zikirnya itu diberikan pahala. Naam, tetapi in kana junuban, jika ada dia junub, lam yusab alal qiraah, tidak diberikan pahala ya alal qiraah atas baca Quran, alal aqrab di atas kaul yang paling sahih. Jadi kalau dia lupa punya hadas besar. Hadas besar kan haram baca Quran. Haram enggak? Haram baca Quran. Haram sholat. Dia lupa. Belum mandi, punya hadas besar. Dia sholat. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Karena syaratnya tadi suci daripada dua hadas. Hadas kecil maupun hadas besar. Ya, bagaimana kalau lupa? Dia sholat. Sholatnya nggak sah. Nah, bagaimana hukumnya? Orang yang baca Quran dalam keadaan junub kan haram hukumnya. Nah, dia kan lupa. Dia lupa, dia sholat, dia baca Fatihah. Nah, itu tidak ada nilai pahalanya. Karena sesuatu yang dia tidak lupa itu haram hukumnya. Ketika dia lupa, dia baca tuh suratul Fatihah, ya, kan baca Quran haram bagi orang yang junub. Nah, maka tidak ada nilai pahalanya. Amma faqidu tuhurain, adapun orang yang ketiadaan dua bersuci, mau wudu enggak ada airnya, mau tayamum enggak ada debunya, ya. Fala tustaratu tahara, maka tidak disyaratkan bersuci fi haqi pada haknya dia. Hak orang yang dalam keadaan tiada air, tiada debu. Dia mau wudu, dia mau mandi, enggak ada air, enggak ada debu. Nah, namanya faqidu tuhurain ma'awujubil i'adah, serta wajib mengiadah di atasnya. Ya udah, orang kalau begitu mau sholat deh, ya. Dia mau wudu nggak ada airnya, mau tayamum nggak ada debunya, ya. Nah, gimana? Nah, dia sholat, tapi nanti wajib dia i'adah. Artinya wajib dia mengulang sholatnya. Bila mendapatkan salah satu duanya, dia wajib mengulang sholatnya. Wasani kedua, syarat sahnya sholat at-taharatu anin najasah, suci daripada najis. Allati la yu'fa anha, yang tidak dimaaf daripada najis, pisau pada pakaian. Ay mabus, yakni yang dipakai, min kulli mahmulin, dari tiap-tiap yang dibawa, lahu baginya, wa illam yataharrak bi harakatih, ya meskipun tidak bergerak dengan gerakannya, wa mulakin lidzalik, dan yang menempel bagi demikian itu, wal badan, dan badannya, ay asyamil, yakni yang mencakup lidakhili anfihi, dalam hidungnya, au fami atau mulutnya, au ainihi atau matanya. Tuh. Jadi kita sholat harus suci daripada najis. Ini di mana? Di pakaian. Yang kita pakai ini pakaian kita. Ya semua yang kita bawa, pici, kita pakai, sorban, baju, ya, kaos dalam, celana dalam, ya semua dah. Yang ada nih di badan kita sama yang kita bawa. Sampai yang kita bawa misalkan, ini harus suci, ya, suci dari najis. Badan kita begitu juga, bukan hanya pakaian aja, badan, semua badan kita harus suci dari najis. Mencakup apa? Dalam hidung, ya, dalam mulut, dalam apa lagi? Dalam mata kita nih, ya, kotoran kalau ada najis bersihin dulu. Hidung kita berdarah, gusi berdarah, ya, gusi kan berdarah kan najis, bersihin dulu. Jangan bawa najis, dalamnya hidung termasuk, dalamnya mulut, kemudian ainaihi matanya. Wal makan, tempat, ay malayulaki min badani au malbusihi, yakni suatu yang bertemu akan sesuatu dari badannya atau yang dipakainya.
Jadi ketika kita melakukan sholat, nah itu tempat yang kita letakkan anggota kita semuanya dalam sholat ini, dalam sujud, kita berdiri, itu suci ya dari najis. Ya, kalau ada misalkan kita lagi sholat, datang nih ya kucing buang apa ya, buang kotoran ya di samping kita begitu tuh, kita nggak bisa bergeser lagi udah ya di situ, walaupun baunya santer ya, tapi apabila kita ruku apa kita sujud tidak mengenai anggota kita, nggak ada yang kena anggota kita, tangan kita, pakaian kita, semua nggak ada yang kena, ya sah, walaupun baunya apa nih, santer baunya ya. Wa'lam, dan ketahuilah anna najasata ala arba'ati aqsamin, bahwasanya najis itu ada 4 bagian. Qismun la yu'fa anhu bisawb, bagian yang tidak dimaaf ya. Atau qismin la yu'fa anhu bisawb, bagian yang tidak dimaaf daripadanya bisawb pada pakaian, wal ma' dan air, wa huwa ma'ruf, dan itu dikenal. Jadi najis di pakaian enggak dimaaf, di air juga nggak dimaaf, ya, di pakaian nggak dimaaf, di air pun nggak dimaaf, tuh ma'ruf dah dikenal. Wa qismun yu'fanhu, bagian yang dimaaf daripadanya, pihima pada keduanya, di pakaian dimaaf, di air dimaaf, itu najis. Wa huwa ma la yudriku tarful mu'tadil, yaitu najis yang tidak terlihatnya oleh pandangan yang normal, ya. Nggak kelihatan tuh, pandangan normal kita kelihatan, tapi najis itu dimaaf ya, baik di air maupun di pakaian itu najis, tapi tidak terlihat oleh apa nih, oleh pandangan yang normal ya. Wa qismin la yu'fa anhu, bagian yang dimaaf bisau pakaian, najis ada di pakaian dimaaf, dunal ma, di air nggak dimaaf. Apa itu? Wa huwa qalil dam, yaitu sedikit darah sedikit. Kalau di pakaian ya itu dimaaf, kalau di air nggak dimaaf, najis tetap, sedikit darah tuh najis. Tapi kalau di air sedikit darah itu nggak dimaaf tuh air udah. Kalau air kurang dari 2 gula ya itu bukan najis ya. Nah, kalau di pakaian itu dimaaf, kalau di pakaian dimaaf, di air tidak dimaaf, yaitu sedikit darah. Kenapa? Alasannya kalau di air tidak dimaaf, kalau dipakai di baju itu dimaaf, li suhulati sonil ma'anhu, karena mudah menjaga air dari darah. Itu mudah menjaganya. Nah, jadi kalau ada sedikit darah di pakaian, nah itu dimaaf. Tapi kalau di air itu nggak dimaaf. Wali anna kasrata ghasli tablihu, karena bahwasanya banyaknya mencuci pakaian itu kan berarti rusak. Ini pakaian, kalau kena darah digosok terus diapain, cepat rusak. Wa min hadzal qismi, dan dari bagian ini asarul istinja, bekas istinja, bekas nih. Payuk anhu, maka dimaaf daripadanya, fil badan, pada badan, wasaub, dan pakaian. Tuh, ya. Jadi kalau bekas istinja, najis bekas istinja itu dimaaf, ya. Dimaaf hatta law sala minhu arakun, sehingga jikalau daripadanya itu mengalir air arak, keringat, wasab mengenai baju, minal mahadil muhadilil farji, dari tempat yang berjurusan bagi kehormatan, ufia dimaaf, anhu daripadanya, dunal ma, tidak air ya. Kalau air nggak dimaaf tuh, tapi kalau pada pakaian itu dimaaf pada badan. Wa qismin yufanhu fil ma, bagian yang dimaaf daripadanya pada air. Di air dimaaf tuh najis, duna saub, tidak pakaian. Pakaian enggak dimaaf, tapi kalau di air dimaaf. Terbalik nih, kayak tadi kalau sedikit darah tadi di air enggak dimaaf, di pakaian dimaaf. Kebalikannya, di air itu dimaaf, di pakaian tidak dimaaf. Apa itu? Wa huwal maitatul lati la damalaha sailun, yaitu bangkai yang tidak ada darah mengalir baginya, kalkumal seperti kudu ya. Jadi ada bangkai yang kagak ada darah yang mengalir. Kalau di air itu dimaaf, tapi kalau di pakaian nggak dimaaf. Ya kalau disengaja gitu dibawa gitu bangkai, masukin kantong gitu ya nggak ada darah, nyamuk apaan, sengajain bawa, itu najis, ya nggak sah sholatnya.
Udah sengaja gitu ya. Apa namanya, dimaaf pada air, tidak dimaaf pada baju. Hatta law hamalaha fi shalah batalatu. Sehingga jikalau dia bawa tuh bangkai di dalam sholat batal. Ya. Bangkai. Ya bangkai itu najis. Tidak dimaaf pada pakaian, di air dimaaf. Yang tidak ada darah mengalirnya, utuh misalkan. Ambil tuh, dibawa, dia sholat, itu batal sholatnya. Nah, karena syaratnya suci daripada najis, ya. Wa min haza, dan dari ini, wa min hazal kismi, dari bagian ini, manfaatut tair, lobang apa namanya, burung, fa innahu, maka sesungguhnya iza kana alaihi najasah, apabila ada padanya itu najis, wa waqa fil ma, dan jatuh di dalam air, lam yunajsu, tidak menajiskannya. Tuh, ya. Ini burung, kotoran, ya. Apa namanya? Ada najis tuh. Di burung, di manfasnya, lubangnya. Dia masuk ke air, kan najis tuh. Air. Nah, itu enggak dimaaf, ya. Itu tidak menajiskan air. Aksul manfazil adami, kebalikan daripada manfas manusia, ya. Walau hamalahu fi shalah lam tasihha, jikalau membawanya di dalam sholat lam tasihha, maka enggak sah. Ya, kalau di burung ada kotoran dibawa sholat tuh, diikat itu, ya, tuh burung dibawa. Nah, di manfasnya ada apa nih? Ada najis. Dia sholat, dibawa burung tuh, ya enggak sah sholatnya. Karena syarat-syarat itu suci daripada najis, ya. Nah, itu kebalikan. Kalau dimaaf, ya, di pakaian, ada yang dimaaf di air, ada yang tidak dimaaf di pakaian, ada yang dimaaf di air, gitu ya. Jadi kalau apa namanya bangkai yang tidak ada darah mengalir baginya, itu dimaaf, ya. Dimaaf di mana? Pada air. Kalau di pakaian enggak dimaaf. Kalau di pakaian enggak dimaaf. Kalau di air itu dimaaf. Tapi kalau pakaian enggak dimaaf. Sehingga kalau kita bawa itu bangkai yang tidak ada darah mengalir, kutu, masukin bawa kecil kutu itu. Kita sholat, enggak sah sholat kita. Batal sholat kita, ya. Khatimatun nas'allahu husnaha. Qala Syihab bin Ramli fi Manzumati Ibnul Imad wa turabul gillah wal qas bil adat, ya. Diketahui sedikit dan banyak itu dengan adat. Tadi kalau darah sedikit, ya, pada air itu tidak dimaaf. Kalau pada baju itu dimaaf. Dikit bagaimana? Banyak bagaimana? Itu menurut adat itu. Ya, banyak dan sedikit menurut adat. Fama yaqtalatu bihi wa ya'sul i'tirad anhu faghalilun. Maka suatu yang terjadi melumuri dengannya dan sulit menjaganya, itu maka sedikit. Wa mazada, maka apa yang lebih, fakasirun, maka banyak. Li anna asal afi innama asbatnahu, karena bahwasanya asal dimaaf itu sungguhnya telah kami tetapkannya li ta'azzuril ihtiras, karena sulit menjaganya. Jadi karena sulit menjaganya, nah itu apa namanya, dimaaf asalnya. Fal yanzur aidan fil farqi bainal qalil wal kasilaihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa irhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.